Kenalin, saya Mimin kedua yang akan melanjutkan film Battles Rock the Heaven. Semoga kalian semua suka ya. Pada saat ini, tubuh pria bertombak yang hancur berkeping-keping kini menyatu kembali dari segala arah. Bagaimanapun, selama ada kekuatan abadi yang mengalir di dalam tubuh, maka siklus pemulihan akan berlangsung. Tapi pria itu juga tahu bahwa Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Jadi, daripada dibunuh seperti ini, akan lebih baik untuk melawan sebelum dia mati. Bahkan jika aku akan mati, aku pasti melepaskan lapisan kulitmu, teriak pria bertombak itu meraung marah. Jelas dia siap untuk menggunakan metode putus asanya, yaitu meledakkan diri sendiri. Segera aura tak terkendali memenuhi tubuhnya. Kekuatan penghancuran diri dari eksistensi keabadian Kaisar pasti sangat menakutkan. Apakah kamu ingin meledakkan dirimu? Aku khawatir kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Yao Beng, teriak Xiaoyan. Pupil mata Xiaoyan yang awalnya berwarna hitam, kini berputar liar dan berubah menjadi putih. Cahaya yang sangat menyilaukan terpancar dari kedua matanya. Itu membuat medan di sekitarnya yang dipenuhi kabut abu-abu tampak seperti siang hari. Di bawah efek dari cahaya Yao Beng ini, pria bertombak itu kehilangan kendali atas tubuh serta jiwanya. Seolah-olah jiwanya terkurung ke dimensi lain. Dalam periode singkat ini, Xiaoyan tidak banyak menunda. Segera, sosoknya bergegas maju menghancurkan tubuh pria bertombak itu berkeping-keping. Tubuh serta tulang yang hancur juga mengandung kekuatan keabadian. Tubuh serta tulang yang hancur juga mengandung kekuatan keabadian. Jadi, Xiaoyan menggunakan armor dewa palsu untuk mengekstraksi kekuatan abadinya. Jadi bisa seperti ini, ucap Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Dengan cara ini, avatar Taishu juga dapat menampilkan kekuatan keabadian Kaisar. Perpaduan tubuh ini akan memungkinkan Xiaoyan yang belum mencapai keabadian untuk menggunakan kekuatan keabadian. Adapun jiwa pria bertombak itu, Xiaoyan menggunakan labu dewa permata 9 untuk menelannya. Setelah kehancuran tubuh pria bertombak itu, Xiaoyan melihat pil ajaib di udara. Tentu saja ada juga cincin penyimpanan yang tidak mungkin dilepaskan Xiaoyan. Orang kuat di level keabadian dapat dikatakan penuh dengan harta. Yang lemah memakan yang kuat. Ini adalah hukum besi. Jadi, tidak heran jika Xiaoyan kejam. Di tempat seperti ini, ada banyak orang yang lebih kejam dari Xiaoyan. Pada analisis terakhir, mereka hanya membiarkan diri mereka bertahan hidup. Tidak ada kebaikan atau kejahatan dalam perang. Mereka semua harus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Terlebih lagi di menara pembantaian ini, hanya satu dari mereka yang dapat bertahan untuk naik ke level berikutnya. Pada saat ini, setelah menyelesaikan pertempuran, Xiaoyan mengeluarkan pil iblis dan melemparkannya ke mulutnya. Sekarang, kekuatan Xiaoyan sudah mencapai Dewa Bintang 9 dengan 600 juta fondasi Doqi. Bintang Doqi di merdiannya tidak berhenti memadat. Itu masih terus meningkat di tengah pertarungannya. Setelah membunuh pria bertombak, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk menemukan pria berpedang yang bersembunyi di suatu tempat. Sebagai gantinya, Xiaoyan duduk bersila menstabilkan peningkatannya. Bintang Doqi di merdiannya tumbuh sebanyak 20 juta. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi Xiaoyan sudah sangat puas. Semakin banyak energi iblis di tubuhnya, semakin besar peluang peningkatannya. Xiaoyan perlahan berdiri, hanya untuk menangkap pil ajaib berwarna merah di udara. Jadi seperti itu, energi iblis di menara pembantaian ini sangat kuat. Sehingga bahkan menciptakan pil ajaib di tubuh seseorang. Tapi aku masih tidak mengerti arti dari keberadaan pil ajaib ini, gumam Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu tentang hal ini, suara sang ratu terdengar dari samping. Jangan takut, telan saja pil itu. Semakin banyak energi iblis yang terkonsentrasi di tubuhmu, semakin besar kemungkinanmu mendapatkan warisan Tianhe. Meskipun menurutku warisannya sangat biasa, dari sudut pandang saat ini, itu cukup cocok untukmu yang membutuhkan peningkatan, ucap sang ratu. Xiaoyan melirik sang ratu dengan curiga.
dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak tahu tentang aspek lain dari energi iblis. Dia hanya tahu bahwa energi iblis ini akan memengaruhi keinginan seseorang. Xiaoyan bahkan hampir tidak bisa mengendalikan pikiran mesumnya. Apa yang kamu khawatirkan? Aku ada di sini. Jika sang suami benar-benar tak tertahankan, selir ini bisa mengorbankan diri untuk memuaskanmu. Ucap sang ratu sepertinya melihat sekilas pikiran Xiaoyan. Dan 2 sentuhan rona merah muncul di pipinya. Xiaoyan langsung menyingkirkan pil ajaib itu. Tidak jadi untuk menelannya sekarang. Tunggu dulu, masih ada 1 orang yang belum terselesaikan. Ucap Xiaoyan terbatuk 2 kali. Dia tidak berani menatap sang ratu, tetapi bergegas ke kabut abu-abu dengan 1 gerakan. Adapun pria berpedang di langkah kedua keabadian kaisar itu, dia tidak bersembunyi dan tidak mungkin bisa sembunyi. Dia berdiri di kabut abu-abu, memegang pedang panjang, menatap Xiaoyan. Hahaha, tidak disangka, pada akhirnya aku akan jatuh di sini. Tapi tidak apa-apa, karena menara ini hanya mengizinkan 1 di antara kita yang masuk, maka mari kita tentukan. Siapa yang pada akhirnya masih bertahan? Ucap pria berpedang itu dipenuhi niat bertarung. Di menara pembantaian ini, tidak ada jalan lain selain hanya 1 orang yang bertahan hidup untuk menuju level berikutnya. Apakah dia berhasil atau kalah? Dia hanya tidak ingin menjadi penakut. Semangat juang yang kuat terpancar dari pria itu. Dan sosok Xiaoyan juga perlahan berhenti di udara. Maaf, sejak kita memilih jalan ini, kita juga tahu bahwa kita tidak akan pernah kembali. Tolong keluarkan semua kekuatanmu. Ucap Xiaoyan masih menunjukkan rasa hormatnya. Ya, mari kita tunjukkan kekuatan terkuat kita. Ucap pria berpedang itu. Begitu suara pria itu jatuh, dia mengangkat tangannya memegang pedang yang patah. Meskipun patah, tetapi pedang itu sudah mengandung dao pedang yang sangat kuat. 1 pedang menghancurkan langit, teriak pria itu. Energi pedang yang perkasa langsung membentuk puluhan ribu pedang menyelimuti Xiaoyan. Jelas, dia sudah menyiapkan susunan pedang yang kuat di sini. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Apakah dia bisa menang? Atau tergantung sepenuhnya pada formasi pedang ini? Di sisi lain, Xiaoyan tidak berniat menunda lama. Cara terbaik untuk menghormati lawan adalah dengan tidak menyia-nyiakan usahanya. Tapi, teknik formasi adalah titik kuat Xiaoyan. Tidak lebih tepatnya adalah titik kuat tahanan roh. Bisakah formasi ini dipatahkan? Tanya Xiaoyan. Tahanan roh berpura-pura mati setiap hari. Xiaoyan tidak punya pilihan selain memasukkan telapak tangannya ke dalam lengan jubahnya. Lalu mencubitnya dengan keras dan tahanan roh itu mengutuk marah. Susunan pedang bukanlah formasi. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Ucap suara marah tahanan roh. Xiaoyan menampar kepalanya dengan tangannya, membuat tahanan roh semakin marah dan memamerkan giginya. Pria jahat, ucap tahanan roh. Kalimat ini dipelajari dari kelinci Bingyun. Xiaoyan mengabaikannya. Dia kembali mengalihkan pandangannya pada susunan pedang. Tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat susunan pedang itu. Itu tidak cukup menembus tubuh fisik dari avatar Yuan Shen. Karena ini masalahnya, mari kita coba seberapa tajam susunan pedangmu. Ucap Xiaoyan. Pandangan tegas muncul di mata Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju pria itu dengan kasar. Ketika pria itu melihat sosok Xiaoyan bergegas ke arahnya, dia tidak berani ragu. Segel tangannya bergerak dengan cepat, dan kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Saat berikutnya, puluhan ribu pedang itu melesat turun ke arah Xiaoyan sebagai pusatnya. Pedang panjang ini semuanya adalah pembudidaya pedang yang telah aku bunuh, dan kebencian mereka terkandung dalam pedang. Semakin kuat kebenciannya, semakin kuat kekuatannya. Wanjian Zhaozong, potong! Teriak pria itu dengan marah. Sosok Xiaoyan masih bergerak lurus, tidak berniat mengelak, apalagi membuat pertahanan. Ketika ribuan pedang itu jatuh pada tubuh Xiaoyan, terdengar suara emas dan besi terus-menerus. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana.
Tubuh Xiaoyan tampak seperti baja, seolah-olah mustahil bagi ribuan pedang untuk menembusnya. Tetapi di bawah serangan hiruk pikuk dari 10.000 pedang ini, semua pakaian Xiaoyan hancur. Hal yang mengejutkan adalah tidak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya. Bahkan tidak ada tetes darah pun yang jatuh. Adegan ini membuat pupil pria itu menyusut tajam. Dia tahu bahwa Xiaoyan adalah tubuh keabadian fisik. Tetapi dia belum pernah melihat tubuh keabadian fisik sekuat ini. Setelah Xiaoyan bertahan di tengah ribuan pedang, sosoknya datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria itu tidak berhenti di situ. Seteguk darah menyembur keluar dan tanda darah terbentuk di depannya. Bersamaan dengan segel tangannya, ribuan pedang kembali mencair hanya untuk bergabung menjadi satu pedang raksasa. Adegan ini membuat Xiaoyan terhenti lagi. Dia mendongak ke atas hanya untuk melihat pedang raksasa turun ke arahnya. "Pedang darah abadi, sekarang!" teriak pria berpedang itu. Dengan raungannya, tanda darah membengkak dengan cepat, dan kemudian hantu besar berwarna darah muncul di udara. Hantu besar berwarna darah itu mengulurkan tangannya mengambil pedang raksasa. Pria itu tidak percaya bahwa tebasan ini masih tidak bisa menghancurkan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit, tapi meskipun demikian, dia masih tidak mengubah ekspresinya. Hantu raksasa berwarna darah mengangkat pedang dan kemudian menebas ke arahnya. Xiaoyan juga memainkan bagiannya, mengayunkan penguasa Suan yang dipenuhi nyala api guntur untuk memblokir pedang raksasa. Dengan ledakan keras, konfrontasi yang tidak proporsional antara pedang raksasa dan penguasa Suan meletus. Energi tak tertandingi dari keduanya menyapu sekelilingnya dengan gila-gilaan. Diikuti dengan angin kencang seperti badai. Bahkan lapisan kabut abu-abu langsung dibubarkan oleh dampak kuat ini. Serangan ini mengorbankan esensi darah pria itu dan menghabiskan vitalitasnya sendiri. Tidak heran jika kekuatannya sangat kuat. Setelah bertahan sejenak, sosok Xiaoyan akhirnya terpental ke belakang. Tentu saja, meskipun Xiaoyan tidak memiliki keuntungan dalam konfrontasinya, pria itu hanya bisa sebatas melawan Xiaoyan. Tidak sampai melukai Xiaoyan, apalagi untuk mengalahkannya. Serangan ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dilakukan pria itu. Pada saat ini, sayap Dewa Hitam tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Dan tiba-tiba sosoknya seperti anak panah yang melesat lurus. Dengan ayunan keras, penguasa Suan Xiaoyan menabrak pedang raksasa lagi. Namun, upaya kedua ini masih membuat tubuh Xiaoyan terguncang ke belakang. Xiaoyan berhenti sebentar. Kali ini dia memegang penguasa Suan dengan kedua tangannya. Daoki Agung berubah menjadi nyala api yang lebih intens. Itu mengalir ke dalam penguasa Suan dengan gila-gilaan. Energi kekerasan yang penuh kehancuran menyebar kemana-mana. "Ini akan segera berakhir," ucap Xiaoyan perlahan memejamkan matanya. Ketika terbuka lagi, dua pupil mata Xiaoyan menyala dengan cahaya putih. Xiaoyan melangkah ke depan. Saat berikutnya, sosoknya melesat secara eksplosif. Dalam sekejap, dia sudah muncul tepat di depan pedang raksasa. Tebasan ketiga ini mengandung kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen, serta kontrol tubuh dewanya atas jantung nyala api. Sehingga kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, kedua senjata sekali lagi bertabrakan dengan kekuatan paling keras. Cahaya bayan juga melonjak keluar dengan gila-gilaan. Jiwa serta tubuh pria itu dipisahkan secara paksa. Dan dia kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. "Apakah aku mati?" Kalimat itulah yang ada di pikiran pertama pria itu. Tetapi ketika dia bereaksi dengan cepat, ada rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Tubuh serta jiwanya seolah-olah terbakar. Ketika pria itu sadar kembali, dia bisa mendengarkan suara berderak dari pedang raksasanya. Sosok Xiaoyan memegang penguasa Suan di depan pedang raksasa. Pedang raksasa itu berada di ambang batasnya. Sebuah retakan kecil akhirnya muncul. Retakan itu menjalar seperti jaring laba-laba. Saat berikutnya, dengan suara keras, pedang raksasa itu tiba-tiba patah. Hati pria itu juga hancur, bersamaan dengan pedangnya yang patah. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan mematahkan pedangnya.
Namun, kali ini pedang itu bukan hanya pedang terkuatnya, tapi juga inti dari pedangnya. Karena ini masalahnya, lebih baik membawamu mati bersamaku, teriak pria itu. Tubuh pria itu melonjak dengan energi iblis, dan pil ajaib yang terkondensasi di merdiannya meledak. Seluruh tubuhnya dipenuhi gelombang kehancuran. Seolah-olah dia berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan tidak menghentikannya. Bahkan, jika dia ingin menghentikannya, itu sudah terlambat mengingat jarak antara keduanya. Jadi, Xiaoyan hanya bisa melihat pria itu yang terus membengkak dengan cepat. Dan pada akhirnya, tubuh fisiknya meledak dengan keras. Namun ledakan diri ini ternyata tidak sekuat yang dibayangkan Xiaoyan. Daging dan darahnya mengalir menuju hantu raksasa sebelum bergabung bersama. Penggabungan ini membuat hantu raksasa tampak lebih padat, dan bentuk tubuhnya menjadi lebih sempurna. Mulutnya yang besar perlahan terbuka hanya untuk memuntahkan seteguk darah. Darah itu seperti sungai, membuat tanaman berwarna darah tumbuh, kemudian melilit pedangnya yang patah. Pedang raksasa yang awalnya patah kini terbentuk kembali. Selain itu, hantu raksasa ini memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Penggabungan tubuh? Tidak, dia seharusnya susah dikendalikan oleh energi iblis, ucap terkejut Xiaoyan. Saat berikutnya, hantu raksasa berwarna darah mengangkat pedang besar di tangannya dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Dia sepenuhnya berubah menjadi iblis, sungguh aura yang sangat kuat, umam Xiaoyan. Demi bisa membawa Xiaoyan mati, pria itu telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengorbankan dirinya sendiri. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya dia telah kehilangan kebijaksanaannya. Xiaoyan tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Sebagai lawan, dia harus bertarung sampai akhir. Setelah masuk ke sini, dia juga terpaksa melakukan permainan yang diatur Raja Iblis Tianhe untuk semua orang. Dalam permainan ini, hanya ada hidup dan mati. Tidak ada kemenangan atau kekalahan. Seperti namanya, ini adalah menara pembantaian. Xiaoyan mengayunkan tebasan lainnya dan bertabrakan dengan pedang berdarah lagi. Sekarang pria itu tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Faktanya, pertempuran panjang ini sesuatu yang disengaja oleh Xiaoyan. Hanya Xiaoyan yang tahu bahwa dia ingin menghabiskan sumber energinya sendiri untuk menstabilkan meridiannya. Jika Xiaoyan mau, dia bisa memenangkan pertarungan ini sejak awal. Bagaimanapun, avatar Yuan Shen sudah mencapai bintang 3. Itu setara dengan orang kuat di tingkat keabadian Kaisar Langka keempat. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki pria berpedang itu. Dia sama sekali bukan ancaman nyata bagi Xiaoyan. Pada saat ini, pukulan Xiaoyan mendarat dengan kekuatan penuh dari avatar Yuan Shen. Setelah suara keras, penguasa Xuan yang diayunkannya tiba-tiba menjatuhkan pedang berwarna darah. Sayap dewa muncul di belakang Xiaoyan. Lalu sosoknya melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap mata, Xiaoyan mendekati hantu raksasa berwarna darah dan dia memukul tepat di kepalanya. Dengan suara dentuman keras, setengah dari kepala hantu raksasa hancur. Sosok Xiaoyan tidak berhenti di situ. Dia bergerak lagi hanya untuk meninju dadanya. Melalui semburan darah merahnya, Xiaoyan bisa melihat jantung emas yang berdetak di dalamnya. Bagi orang kuat di langkah kedua, jantung masih menjadi sumber kehidupan. Xiaoyan memegang jantung emas yang berdetak di tangannya. Kelima jarinya tiba-tiba mengencang, dan jantung abadi itu meledak menjadi esensi darah. Setelah kehilangan jantung abadi, hantu raksasa itu langsung kehilangan dukungan kekuatannya. Sosoknya yang besar mulai runtuh. Kehilangan jantung abadi juga berarti menjadi kematiannya. Ketika raksasa berwarna darah itu runtuh, vitalisnya juga menghilang dengan cepat. Hingga sosok besar itu menghilang sepenuhnya, dan pil ajaib terkondensasi lagi. Tangan Xiaoyan terulur ke depan, kekuatan hisap terpancar keluar, kemudian menyedot pil ajaib serta cincin penyimpanannya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku dari sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan.